Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari PER 23, Institut Kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Nadine Situbeng Relatif 12 S2 5052 dengan NIM saya. Saya Jessica Ruliamantira Cukufu dengan NIM 12S25050. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS kami. Pada soal diberikan 5 soal, dan di sini kami akan membuat 5 algoritma. Tiap soal itu satu algoritma. Soal yang pertama. Yang pertama, hitung nilai faktorial. Jadi di sini diberikan persoalan buat flowchart. Jadi di sini diberikan soal. Jadi di sini soal yang pertama hitung nilai faktorial dari kursi. Flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n lebih kecil atau sama dengan 0 atau n lebih kecil atau sama dengan jadi di sini diminta jika kita input suatu bilangan bulat positif n, hasil faktorial akan dikeluarkan outputnya hasil faktorial dari n. Contohnya, jika kita menginput 5, outputnya 120. Maksudnya itu hasil faktorial dari si 5 ini, si n. 5 ini adalah n. Itu. Jadi file yang diharapkan faktorial FPRG. Jadi di sini misalnya di input 5, outputnya jadi 120. Ini hasil faktorial dari si 5 ini. Di input 0, jadi outputnya yang dihasilkan 1. Inputnya 3, yang dihasilkan jadi 6. Itulah hasil faktorial tersebut. Nah, yang pertama itu kita mendeklarasikan 3 variabel tipe integer atau bilangan bulat. Jadi di sini kita mendeklarasikan variabel integer dari bilangan, faktorial, dan i. Bilangan itu untuk menyimpan angka yang akan kita hitung faktorialnya atau input dari pengguna. Sedangkan faktorial itu untuk menyimpan hasil perhitungan faktorial, dan i sebagai counter atau penghitung untuk iterasi dalam pengulangan. Dan di sini kita input bilangan, program menampilkan pesan kepada pengguna masukkan bilangan. Setelah pesan ditampilkan, program menunggu pengguna untuk memasukkan sebuah angka yang kemudian akan disimpan ke dalam variabel bilangan tersebut. Nah, yang ketiga itu kan faktorial sama dengan 1 itu menetapkan nilai awal. Jadi variabel faktorial itu diinisialisasi dengan nilai 1. Mengapa 1? Karena faktorial adalah perkalian berulang dan 1 adalah identitas dari perkalian. Terus variabel counter i juga diinisiasi dengan nilai 1. Kita akan memulai perhitungan perkalian maksudnya dari angka 1. Selanjutnya soal kedua, jumlah deret Fibonacci. Nah, jadi di sini persoalannya buat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama deret Fibonacci. Gunakan perulangan. Di sini perintahnya menggunakan perulangan. Jadi jika kita input n atau jumlah bilangan Fibonacci, maka outputnya jumlah seluruh deret hingga n. Jadi contohnya sini dimasukkan inputnya 5, maka yang akan dihasilkan itu outputnya 12. 12 ini dari perjumlahan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5, maka hasilnya. Langsung saja kami akan menjelaskan programnya yang sudah kami rancang. Di sini kita akan menghitung jumlah suku pertama deret Fibonacci. Yang pertama itu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel. Kita akan mendeklarasikan sebanyak 6 variabel. Yang pertama itu A dan B. Variabel A dan B ini adalah untuk menyimpan dua suku sebelumnya dalam deret. Variabel temp kita gunakan sebagai variabel sementara atau temporary untuk menyimpan nilai. Yang ketiga itu variabel jumlah. Jumlah ini untuk mengakumulasikan total penjumlahan semua suku deret. Dan yang keempat itu variabel n, di mana n ini adalah jumlah suku yang akan dihitung yang nantinya akan diinput dari pengguna. Dan yang terakhir itu ada variabel i, di mana ini sebagai counter atau penghitung untuk iterasi atau literasi dalam pengulangan. Langkah yang kedua, kita akan membuat input, yaitu input n, di mana tadi n itu kita ketahui adalah jumlah suku yang akan dihitung, dan n ini akan diinput oleh si pengguna.
Nilai ini adalah berapa banyak suku atau berapa panjang deret yang akan dihitung. Yang ketiga yang akan kita lakukan adalah menginisiasi, di mana kita akan menetapkan nilai awal. Di sini kita menetapkan nilai awal si variabel A ini dengan nilainya diketahui sebagai 1. Yang kedua, variabel B sama seperti A, nilainya juga 1. Ini adalah dua suku pertama dari deret Fibonacci. Variabel jumlah ini kita diinisiasikan dengan nilai 0. Selanjutnya akan masuk ke proses perulangan atau repeater. Ini sama dengan 1 P, selanjutnya jumlah sama dengan jumlah tambah A, selanjutnya P sama dengan A, selanjutnya A sama dengan B, selanjutnya B sama dengan P tambah D. Di sini dilakukan perulangan karena itu adalah for. Selanjutnya outputnya jumlah. Langsung saja kita akan programnya. Kita masukkan I-nya 5. Outputnya sudah tampil, sudah benar 12 karena Fibonacci itu yaitu adalah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Maka hasilnya adalah 12. Lalu memasukkan perulangan input jika n lebih besar dari 0, variabel total diinisialisasi 0. Menggunakan perulangan for, program akan meminta nilai untuk setiap mahasiswa I sama dengan 0 sampai I. Lalu program akan memeriksa apakah jumlah mahasiswa atau n lebih dari 0. Jika tidak, program akan menampilkan pesan kesalahan, itu akan menghasilkan jumlah mahasiswa harus lebih dari 0. Sebaliknya jika true, jika n lebih besar dari 0, variabel total diinisialisasi ke 0. Program memeriksa apakah jumlah mahasiswa atau n lebih dari 0. Jika tidak, program akan menampilkan pesan kesalahannya. Pesan kesalahannya itu menampilkan output jumlah mahasiswa harus lebih dari 0 jika false. Nah, sebaliknya jika true, jika n lebih besar dari 0, variabel total sama dengan 0. Menggunakan pengulangan for, program akan meminta nilai untuk setiap mahasiswa I sama dengan 0 sampai atau n kurang 0, menyimpannya dalam array nilai dan Nah, selanjutnya program memeriksa apakah jumlah mahasiswa atau n lebih dari 0. Jika false, program akan menampilkan pesan kesalahan, yaitu menampilkan output dari jumlah mahasiswa harus lebih dari 0. Nah, sebaliknya jika true, yaitu atau n lebih besar dari 0, variabel total sama dengan I sama dengan 0 to n kurang 1. Selanjutnya menghasilkan output, masukkan nilai mahasiswa keempat menilai mahasiswa tersebut, dan I tambah 1 dan tanda petik titik 2. Selanjutnya input nilai I, terus di assignment total sama dengan total tambah nilai I. Terus di sini dilakukan perulangan terus menerus. Selanjutnya nilai tertinggi itu sama dengan dikit dulu nilainya 0, dan terendah juga nilainya sama dengan 0. Selanjutnya I sama dengan 1 to n kurang 1. Di sini selanjutnya nilai I lebih besar tertinggi, jika true tertinggi sama dengan nilai I. Selanjutnya nilai I lebih kecil dari terendah, jika true dia terendah sama dengan nilai I. Di sini dilakukan perulangan juga hasil for dilakukan perulangan. Selanjutnya rata-rata itu total per n. Maksudnya itu total dari nilai-nilai mahasiswa tersebut dibagikan berapa jumlah datanya mahasiswa. Selanjutnya di output menghasilkan rata-rata sama dengan dan rata-rata. Selanjutnya juga output di sini untuk mengecek untuk menghasilkan nilai tertingginya itu berapa, tanda petik tertinggi sama dengan dan tertinggi. Selanjutnya output tanda petik terendah sama dengan dan terendah. Di sini untuk menghasilkan nilai dari antara nilai keempat mahasiswa tersebut. Langsung. Nah, di sini kami akan mencoba untuk menekannya sesuai dengan contoh soal yang diberikan. Yang pertama itu kita menginput nilainya
Yang pertama 80, 70, 90, dan 60. 80, 80, 90, dan 60. Ini. Aduh. Nah, di sini kami akan mencoba merangnya. Yang pertama, masukkan jumlah mahasiswa, itu 4. Lalu masukkan nilai mahasiswa yang pertama, 80, yang kedua 70, 90, dan yang terakhir itu 60. Nah, di sini outputnya keluar, yaitu rata-ratanya 75, tertingginya 90, terendahnya 60, dan dia sudah sesuai dengan output yang diharapkan pada soal. Bilang keempat, C bilangan pertama dari cat merah. Nah, di sini persoalannya dapat menerima input bilangan n dan melakukan pengambilan menerima lebih kecil atau sama dengan n. Gunakan fungsi khusus is prima x untuk memeriksa keperimaannya. Nah, jadi kita di sini maksudnya misalnya kita menginput n atau batas bilangan prima. Sedangkan dihasilkan output semua bilangan prima dari 2 hingga n. Contohnya kita masukkan bilangannya atau n-nya 10, maka yang akan keluar yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, 2, 3, 5, 7 ini adalah bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan n. N-nya adalah 10. Kita ke probabilitasnya. Di sini kita mendeklarasikan n dan i. Jadi n-nya ini adalah batas bilangan prima yang nantinya kita input. Nah, caranya kita masukkan batas bilangan prima, dan lalu program meminta input, yaitu input n, batas bilangan prima. Nah, di sini kita akan menggunakan if untuk memeriksa kondisi, karena pada soal diberikan ketentuan n itu harus lebih besar atau sama dengan 2. Dan jika dia true, maka akan dihasilkan output bilangan prima dari 2 hingga dan n. Maksudnya itu adalah bilangan prima dari minimal angka 2 hingga n, hingga si batas yang akan kita masukkan nantinya. Jika dia false, maka output menghasilkan output input harus lebih besar sama dengan 2. Nah, selanjutnya jika dia true, maka kita akan menggunakan for lagi selanjutnya. Di sini kita masukkan i sama dengan 2 to n, atau i sama dengan 2 sampai batas bilangan prima yang akan kita input lagi. Selanjutnya next ke dalam fungsi is prima. Nah, di sini kita buka fungsi is prima atau integer x. Nah, yang pertama kita declare boolean result, karena di sini dipisahkan karena tipe data yang berbeda. Lalu kita declare lagi integer i. Nah, setelah kita declare, kita buat persamaan,nya di mana kita memeriksa apakah si x itu lebih kecil dari 2. Jika dia true, maka resultnya sama dengan false. Nah, jika dia salah atau si x lebih besar dari 2, maka akan diperiksa lagi atau akan ke percambangan selanjutnya. Kecil. Kan kalau false dia berarti x besar. Nah, selanjutnya kita akan ke fungsi is prima. Nah, yang pertama kita deklarasikan boolean result dan integer i. Di sini kita pisahkan karena mereka dalam tipe data yang berbeda. Selanjutnya kita cek menggunakan if. Yang pertama kita cek dia apakah si x lebih kecil dari 2. Jika dia sedang lebih kecil dari 2, maka dihasilkan outputnya sama dengan false. Nah, jika dia salah, berarti x ini bernilai lebih besar dari 2, maka dia akan diperiksa lagi atau lanjut ke percambangan selanjutnya, di mana di kondisi selanjutnya diperiksa x sama dengan 2. Jika x sama dengan 2 bernilai true, maka resultnya true.
Nah, jika dia false, maka akan di persamaan selanjutnya yang terakhir diperiksa apakah si X ini bila dibagi dua dia menghasilkan 0 atau habis dibagi dengan 2. Nah, jika dia true, resultnya itu false. Jika dia false, maka resultnya itu true. Nah, di sini dia akan diperiksa lagi menggunakan for. Di sini kondisinya adalah Y sama dengan 3 to X dikurang 1 dengan langkah atau stepnya itu 2. Nah, jika dia true, selanjutnya dia next. Nah, pada saat dia next, kita akan meriksa menggunakan perjalanan lagi, di mana I dikali I lebih besar dari X. Nah, jika dia true, maka dia akan lanjut ke percabangan yang terakhir, di mana kondisinya adalah X menuju I sampai dengan 0. Nah, di sini akan terjadi perulangan sampai sesuai dengan Y tadi atau N-nya tadi. Nah, jika dia sudah selesai atau dia bernilai true, maka resultnya sama dengan false. Nah, setelah selesai dilakukan perulangan, maka dia akan menghasilkan return result. Nah, setelah selesai dilakukan si fungsi is 5, jika dia dicek kebenarannya dia bernilai true, maka outputnya I dan tanda petik titik-titik. Nah, di sini berarti nanti outputnya si ini dalam bentuk sebaris berderet menyamping. Nah, langsung saja kita coba. Langsung saja kita run program tersebut. Misalnya sesuai contoh kita masukkan bilangan primnya dari N-nya nah ini kita memasukkan nah maka bilangan primanya itu 2, 3, 5, 7 karena dia itu lebih kecil atau sama dengan 10 hasil bilangan primanya, dan bilangan prima itu selalu dimulai dari jadi hasilnya bilangan prima dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Nah, berikutnya soal yang terakhir yaitu simulasi kalkulator sederhana. Nah, pada deskripsinya kita disuruh untuk membuat flowchart dengan penuh pilihan menggunakan switch atau if statement, di mana yang pertama itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. User memilih menu, lalu program meminta dua bilangan dan menampilkan hasilnya. Contohnya itu menunya ada pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, di sini pada contohnya kita disuruh memilih pilihan yang ketiga, yaitu di sini pilihan yang ketiga adalah operasi perkalian. Nah, di sini dimasukkan angka yang pertama itu 4, angka yang kedua itu 5, sehingga hasilnya atau outputnya 4 dikali 5 sama dengan 20. Langsung saja kami akan menjelaskan logaritmnya. Nah, di sini kita mendeklarasikan 7 variabel bertipe integer dan string, di mana variabel tambah kurang kali bagi berbentuk tipe data integer, sedangkan pilihan berbentuk tipe data string, dan angka 1, angka 2 berbentuk tipe data integer. Nah, di sini pilihan berbentuk data string karena pilihanlah berbentuk teks, sedangkan angka 1 dan angka 2 berbentuk tipe data integer karena di situ akan dimasukkan nanti nilai dari angka 1 dan angka 2 yang dimasukkan langsung oleh user. Lalu kita menginput pilihan, di mana program meminta input yang kemudian disimpan ke dalam variabel pilihan. Terus di sini misalnya terdapat beberapa pilihan seperti yang diberikan pada soal tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di situ diminta user memasukkan salah satu pilihan yang akan dioperasikan nanti. Nah, langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam
percabangan. Kenapa di sini percabangan? Karena kita akan memeriksa kondisi di mana kita memeriksa kondisi si input yang akan dimasukkan si user. Apakah dia pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 sesuai dengan soal yang diberikan tadi memiliki 4 pilihan. Nah, langsung saja kita menggunakan if di sini dan kita masukkan kondisinya yaitu pilihan sama dengan tanda petik 1 yang berarti apakah dia akan memeriksa nanti apakah si user memasukkan atau menginput si pilihan 1. Nah, seperti yang kita ketahui tadi pada pilihan 1 itu adalah operasi penjumlahan. Nah, jika dia bernilai true atau jika si user menginput pilihan pertama, yang akan dilakukan selanjutnya jika dia true adalah memasukkan atau menginput 2 angka, yaitu program akan meminta input angka 1 lalu input angka 2. Nah, pada pilihan 1 ini kan diminta dia prosesnya penjumlahan. Nah, di sini kami akan mengassign atau memprosesnya dalam assign, yaitu di mana kami memasukkan tambah sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2. Lalu akan di output tambah. Di sini akan dikeluarkan hasil dari si prosesnya ini. Nah, jika dia bernilai false, artinya itu pilihan yang diinput si user tidak pilihan 1. Nah, jika dia akan diperiksa lagi apakah dia pilihan yang kedua. Jika dia true, sama seperti sebelumnya, kita akan menginput angka yang pertama dan angka yang kedua. Nah, pada pilihan yang kedua ini, pada soal adalah operasi pengurangan. Maka kami mengassignnya kurang sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Lalu dia akan diproses dan di output kurang. Sini akan dikeluarkan hasil dari si assignment di sini. Jika ini bernilai false, maka akan diperiksa lagi apakah dia si pilihan 3. Di sini pilihan sama dengan 3. Jika dia bernilai true, dia akan meminta inputan, yaitu input angka 1, input angka 2. Nah, pada pilihan yang 3 ini adalah operasi perkalian. Setelah di input 2 angka, maka dia akan diproses, di mana prosesnya adalah perkalian. Kali sama dengan angka 1 dikali angka 2, lalu di output kali. Jika dia false atau dia bernilai salah, dia akan diperiksa ke pilihan yang terakhir atau menu yang terakhir, yaitu pilihan yang keempat. Jika dia benar, inputan dia pilihan yang keempat dan dia bernilai true, kembali lagi program akan meminta input, yaitu input angka 1 dan input angka 2. Pada pilihan 4 ini diminta proses pembagian, di mana bagi sama dengan angka 1 per atau bagi angka 2. Lalu dihasilkan diminta outputnya sama dengan bagi. Nah, di sini percabangannya telah selesai. Selanjutnya langsung saja akan kami cobakan program ini dengan cara perannya. Seperti pada soal diminta di sini pilihan 3 dan dimasukkan bilangan pertamanya adalah 4, bilangan keduanya adalah 5, dan diminta output yang dihasilkan adalah 20. Nah, waktu kita runkan pilihannya kan tadi dibilang kita meminta pilihan 3, kita masukkan pilihan 3, lalu kita masukkan input angka 1-nya 4 dan angkanya 5. Nah, di sini 20 karena tadi pilihan ketiga kan itu adalah pengoperasian dari perkalian. Jadi angka 1 dikali angka 2, 4 kali 5 sama dengan 20. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih.